SBY atau Jokowi? Ini susah jawabnya. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi pilih siapa nih? Prabowo, Anies atau Ganjar? Mungkin antara saya tidak setuju kepada persepsi bahwa politik itu jungle dalam arti yang negatif ya. Kita nggak bisa bayangkan kalau misalnya Bung Karno dulu mendalami keinsinyurannya dan tidak mau jadi proklamator. Ya. Mungkin tidak ada proklamasi 17 Agustus. Punya vested interest yang bertolak belakang. Kan nggak nyaman, Tom, kita di situ. Jadi kenapa di Perindo ya saya merasa bahwa Perindo saya lihat konsisten untuk tidak, kita tahu banyak sekali negara maju yang sumber daya alam terkompensasi dengan kedisiplinan kolektif mereka. Singapura, Jepang, Korea itu kan negara yang sangat disiplin, termasuk Cina. Sayangnya sampai hari ini memang yang mencontohkan ketidakdisiplinan itu justru sebagian penyelenggara negara. Ya, keledai itu tidak boleh terperosok pada lubang yang sama dua kali. 2019 kita pernah merasakan politik identitas yang sangat sengit. Di DPR itu banyak politisi yang baik, tetapi yang sering terekspos adalah perilaku yang aneh dari beberapa oknum yang menyebabkan persepsi publik itu menjadi sangat buruk. Ya. Tuan Guru, terima kasih sudah bersedia nih meluangkan waktu buat Badiku. Sama-sama, dengan senang hati Mas Tommy. Alhamdulillah. Gimana, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tuan Guru gimana? Agak kurus sebenarnya. Lari. Oh, lari, alhamdulillah. Saya ini sengaja mengundang Tuan Guru ini untuk bincang-bincang soal politik terutama. Apalagi kalau melihat Tuan Guru kiprah politiknya cukup panjang, bahkan menjadi gubernur termuda di tahun 2008. Gitu. Ya, pada waktu itu? Iya, pada waktu itu. Kok kita mundur ke belakang gitu, Tuan Guru. Gimana sih ceritanya Tuan Guru tertarik di dunia politik? Dulu saya pulang dari Kairo itu 97. Ya. Masih belajar, waktu itu belum tuntas, tapi saya pulang dulu. Dan kemudian 97 itu saya mulai terjun ke masyarakat ya, diminta untuk menyampaikan di kampus, kemudian juga di pengajian-pengajian ya, di sekolah-sekolah. Memang basis saya kan pendidikan. Ya. Jadi passion saya sebenarnya mengajar dari 97. Lalu kemudian 2004 itu saya diajak oleh Pak Yusril waktu itu untuk maju ke DPR RI. Gitu. Pertimbangannya apa? Karena menurut beliau itu ya perjuangan-perjuangan di ranah kultural ya, langsung terjun ke masyarakat itu harus disempurnakan dengan mencoba memformulasi kebijakan. Jadi untuk istilahnya ikut mengukir masyarakat masa depan. Dan kita tahu kan karena kita memang memilih sistem demokrasi, maka parlemen itu menjadi penting gitu. Ya udah, jadi dari dakwah kultural, dari ranah kultural masuk ke struktural. Dan memang ternyata setelah saya masuk di DPR RI itu 2004 sampai 2008, itu ternyata memang kiprah kita kalau memang betul optimal ya, itu bisa sangat jauh lebih efektif ya, dari sisi dampak terhadap masyarakat dibanding sekadar dakwah kultural. Jadi istilahnya satu tanda tangan di DPR RI dalam panja untuk pembentukan undang-undang itu nilainya mungkin sama dengan 1000 kali kita memberikan kuliah umum gitu. Karena tanda tangan itu kan melegalisasi suatu undang-undang yang mengatur, misalnya dulu saya ikut pada undang-undang guru dan dosen. Jadi ikut merumuskan dan itu kan kemudian merubah hidup, karir, profesi dari ratusan ribu guru dan dosen gitu. Nah, kalau kita hanya bicara normatif di atas mimbar itu kan sifatnya persuasif, tidak punya kekuatan eksekusi. Tapi himbauan begitu, gitu ya? Ya himbauan, ajakan. Tapi begitu kita masuk dalam ranah legislatif, ya semua yang kita lahirkan itu punya daya eksekusi. Karena itu sudah menjadi produk negara. Gitu. Jadi memang menurut saya ranah politik itu menarik ya karena dia menawarkan ruang bagi kita untuk berpikir makro. DPR itu memang harus diisi oleh
orang-orang yang bisa melihat secara makro, secara utuh, secara komprehensif, ya. Tidak hanya memikirkan kelompoknya saja. Penting kita untuk hadir mewakili kelompok kita, tapi harus ingat bahwa yang ada di Republik ini bukan hanya kelompok kita, tapi semua. Tapi banyak persepsi yang mengatakan semacam di jungle, hutan gitu ya, menghadapi tekanan dan suasana politik, mencari sebuah titik tengah untuk melahirkan sebuah aturan misalnya. Bagaimana adaptasi Tuan Guru sampai akhirnya menemukan kematangan dalam berpolitik versinya Tuan Guru gitu? Saya tidak setuju kepada persepsi bahwa politik itu jungle dalam arti yang negatif ya. Kalau negosiasi, kalau kita ke pasar tradisional kita negosiasi ke tawar-menawar. Dalam arti ini berapa cabai sekilo kan tawar-menawar ya. Kecuali pasar modern. Kalau pasar modern itu tawar-menawarnya tidak terlihat kasat mata tapi sudah dihitung di belakang. Ya. Jadi artinya tawar-menawar dalam arti saling tukar gagasan, menyampaikan perspektif masing-masing itu justru sehat. Dan politik itu kan membuka ruang untuk itu. Justru mengasah kritisme, mengasah nalar, mengasah kepedulian itu adanya di ruang politik juga gitu. Kemudian yang kedua, secara objektif ya, artinya kenyataannya sebenarnya yang ada di ruang politik itu banyak orang-orang terbaik Republik kita. Kita nggak bisa bayangkan kalau misalnya Bung Karno dulu mendalami keinsinyurannya dan tidak mau jadi proklamator. Ya. Mungkin tidak ada proklamasi 17 Agustus. Ya. Kalau Bung Hatta tenggelam dalam profesinya, katakan misalnya sebagai ekonom, ya, demikian pula para pendiri bangsa memilih hanya memikirkan untuk mengembangkan profesinya dan tidak berpolitik, dalam arti politik kebangsaan, mungkin tidak lahir kita sebagai satu republik. Tapi justru karena anak-anak muda cerdas, ya Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, kemudian banyak sekali anak-anak muda pada masa itu, Tan Malaka, yang memilih untuk melampaui profesinya untuk kemudian masuk dalam ranah politik untuk making Indonesia. Nah kalau melihat dari perjalanan Tuan Guru yang panjang, dengan sejumlah parpol juga, boleh dong cerita mengapa di tahun kemarin ke Perindo? Setiap orang yang berada di ruang politik itu butuh ruang untuk mengartikulasikan gagasannya, untuk mendapatkan supporting system yang cukup, ya dimanapun gitu. Misalnya kita, misalnya bikin kita berada di satu komunitas bersama orang-orang yang, mohon maaf, misalnya tidak punya komitmen yang sama, atau satu sama lain itu mau menjegal misalnya, friksi. Punya vested interest yang bertolak belakang, kan nggak nyaman Tom kita di situ. Kita pasti berusaha mencari tempat di mana kita bisa mengeksekusi gagasan kita mendapatkan kita ada suasana saling menghargai di situ. Gitu. Jadi kenapa di Perindo ya saya merasa bahwa di sini ada ruang yang sangat luas untuk saya berkiprah dan berusaha untuk mendeliver gagasan-gagasan saya. Gitu. Baik, apa sih poin utama Tuan Guru yang Tuan Guru lihat sehingga memutuskan masuk ke Perindo? Terutama tadi bicara soal bagaimana ada ruang yang besar gitu untuk bisa itu subjektif saya ya untuk saya. Tapi kalau objektifnya ya kan banyak. Pertama Perindo itu partai yang lahir pasca reformasi. Jadi dia tidak memikul beban sejarah lah kira-kira begitu. Dia nggak ikut-ikutan zaman dulu yang macam-macam lah gitu. Dia hadir pasca reformasi. Yang kedua, dia alhamdulillah kader-kadernya yang ada di legislatif itu tidak ada satupun yang terseret kasus hukum sampai hari ini. Artinya kalau kita bicara tentang law enforcement, komitmen penegakan hukum, ya kita nggak ngomong kosong lah kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, Perindo saya lihat konsisten untuk tidak mempermasalahkan yang tidak perlu dipermasalahkan. Contoh ideologi negara, hal-hal terkait dengan keberagaman. Bagi Perindo itu semua adalah hazanah kekayaan, bukan hambatan. Jadi beragamnya kita itu justru satu potensi kebaikan untuk kita sebagai bangsa.
Kemudian juga satu hal yang menurut saya menarik adalah bahwa Perindo itu berpolitik secara sangat simpel. Jadi dia manifestonya adalah politik kesejahteraan. Dan yang dia sasar adalah 60 juta UMKM. Yang kalau mereka mampu digerakkan, mereka akan bisa menjadi kekuatan nasional yang luar biasa. Jadi cita-cita Perindo kalau nanti bisa masuk di Senayan adalah memperjuangkan 60 juta UKM ya, agar mereka bisa meningkatkan kapasitasnya dan tidak hanya menghidupi dirinya, tapi bisa menarik paling tidak satu saja tenaga kerja. Kalau demikian kan berarti ada 60 tenaga kerja yang terserap dalam rantai usaha. Dan itu sehat untuk suatu bangsa. Jadi kenapa kesejahteraan ini menjadi focal point bagi Perindo? Karena Perindo meyakini persatuan kita tidak mungkin akan betul-betul sehat kecuali kalau kesenjangan itu berkurang. Dan jalan mengurangi kesenjangan itu bukan pidato di atas mimbar, tapi harus ada affirmative policy, kebijakan yang afirmatif yang memang berpihak kepada UKM. Oke, nah tapi dari Tuan Guru sendiri dengan jalan yang begitu panjang, kemudian komitmen yang tinggi dan juga konsisten, apa sih yang menurut Tuan Guru yang belum Tuan Guru lihat di bangsa ini? Dan ini bisa terjawab di Perindo yang salah satunya tadi adalah kesejahteraan misalnya. Kalau dalam konteks kesejahteraan mungkin menurut saya ya kedisiplinan dan konsistensi. Kita perlu mendidik diri kita, ya bukan didik diri kita, maksud saya untuk menjadi bangsa yang berdisiplin. Itu kan maknanya luas ya. Yeah. Kita seringkali memahami disiplin itu sebagai satu beban. Misalnya antri. Antri itu kita anggap beban gitu. Padahal tidak, disiplin itu investasi. Karena dengan berdisiplin itu kita memudahkan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu akan bisa bergerak dengan baik ya kalau semua pihak komit untuk berdisiplin, termasuk dalam bernegara. Kita punya beragam aturan tapi tidak disiplin dalam menjalankannya. Kita misalnya punya komitmen kebangsaan, tapi kadang-kadang untuk kepentingan politik kita jual politik identitas misalnya, itu kan nggak disiplin untuk menjaga dan merawat keberagaman kita dengan baik. Kita tahu banyak sekali negara maju yang nir sumber daya alam terkompensasi dengan kedisiplinan kolektif mereka. Singapura, Jepang, Korea itu kan negara-negara sangat disiplin, termasuk Cina. Sayangnya sampai hari ini memang yang mencontohkan ketidakdisiplinan itu justru sebagian penyelenggara negara. Misalnya di pajak kita. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu akhirnya menggerus kredibilitas negara, pemerintah, dan semakin jauh, membuat kita semakin jauh untuk bisa mewujudkan kedisiplinan kolektif itu. Ketika kita masuk tadi soal politik identitas, banyak yang masih khawatir untuk melangkah ke 2024. Perihal politik identitas, terutama dengan digitalisasi yang semakin cepat perkembangannya, banyak yang khawatir. Bagaimana ini akan terjadi lebih banyak kebisingannya, lebih banyak konfliknya, sehingga secara politik atau demokrasi tidak produktif gitu. Menurut Tuan Guru bagaimana? Ya, keledai itu tidak boleh terperosok pada lubang yang sama dua kali. 2019 kita pernah merasakan politik identitas yang sangat sengit. Sehingga hubungan kita sebagai sesama anak bangsa itu banyak yang terganggu. Nah, 2024 mestinya tidak boleh terulang. Bagaimana caranya? Pertama, komitmen dari elit politik. Para elit politik yang berkontestasi harus sadar betul bahwa tidak ada yang lebih mahal selain merawat persatuan kita. Kursi presidensi itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan keutuhan kita sebagai bangsa. Mendapatkan kursi itu dengan mengorbankan kekuatan kita sebagai bangsa itu sesuatu yang sangat tidak baik dan tercela menurut saya. Karena itu kuncinya pertama pada elit politik. Ya udahlah, nggak usah main politik identitas dalam arti menggunakan sentimen primordial. Tuangkan saja gagasan Anda.
ceritakan kepada publik apa yang telah Anda lakukan ketika Anda berada di ruang publik selama ini. Misalnya Anda sebagai mantan kepala daerah misalnya, ketika Anda menjadi kepala daerah, apa yang Anda lakukan? Lalu apa yang akan Anda lakukan untuk bangsa ini ke depan? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial? Apa yang Anda lakukan untuk memperkuat inklusivitas pendidikan supaya anak-anak di ujung timur sana bisa dapat pendidikan yang relatif setara kualitasnya dengan di bagian barat. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengakomodir generasi Z, generasi milenial yang akan masuk ke ruang kerja kita? Lapangan kerja sekian juta. Apa ya, antisipasi apa yang Anda lakukan? Kan itu yang kita harapkan sebenarnya. Bukan mengawang-awang atau kemudian mengatakan sayalah representasi ini, sayalah. Itu kan akhirnya menyebabkan kita satu sama lain bisa saling perang klaim akhirnya. Dan itu tidak menarik untuk politik yang sehat ke depan. Tapi di saat yang sama nih Tuan Guru, ini kalau kita lihat hasil survei LSI, kepercayaan publik, tingkat kepercayaan publik yang paling rendah justru di DPR dan partai politik. Nah, bagaimana ini cara Tuan Guru dan juga Perindo terutama untuk bisa meningkatkan kepercayaan terutama calon-calon pemilihnya terhadap partai politiknya ataupun terhadap anggota parlemen di Indonesia? Porsi yang cukup besar dari distrust atau ketidakpercayaan itu adalah perilaku dari oknum politisi. Di DPR itu banyak politisi yang baik, tetapi yang sering terekspos adalah perilaku yang aneh dari beberapa oknum yang menyebabkan persepsi publik itu menjadi sangat buruk. Ya, karena itu berkaitan dengan perilaku, maka yang perlu dibangun adalah campaign untuk attitude yang baik sebagai politisi. Dan kita kan sekarang ini seperti di akuarium ya, seluruh sisi kita terekspos oleh publik. Apalagi seorang politisi, jejak digital bisa ditarik, nggak ada orang bisa bersembunyi dari apapun. Jadi menurut saya profil dari para pelaku politik kita juga harus baik. Karena itu sangat menentukan bagaimana persepsi publik. Kalau perilaku politik secara kolektif itu baik, menurut saya pasti akan bergeser. Lembaga juga akan mendapatkan kepercayaan. Apakah itu juga berpengaruh terhadap keinginan orang untuk memilih, terutama anak muda? Dan kedua, seberapa besar Tuan Guru yakin anak muda bisa berkiprah di dunia politik melihat perkembangannya saat ini? Apakah Tuan Guru sudah melihat potensi-potensi anak muda ini sudah banyak yang bergabung ternyata ke partai politik untuk membuat sebuah perubahan? Salah satu fenomena golput dalam setiap pemilu adalah karena ada ketidakpercayaan atau minimal ketidakyakinan dari para pemilih terhadap partai-partai politik yang ada untuk membawa aspirasi mereka. Bagian yang cukup besar dari yang tidak percaya itu biasanya anak muda, para pemilih pemula terutama. Mereka berpikir daripada ke TPS mendingan tidur aja dah gitu. Nah, karena itu Perindo berusaha hadir di ruang politik dengan menyampaikan kepada publik, kami ini fresh. Kami ini baru sekali ikut pemilu. Kami tidak punya beban sejarah, kader-kader kami tidak punya masalah hukum. Kami adalah partai yang, yuk Anda pantas kok untuk consider kami, untuk mempertimbangkan dan syukur-syukur memilih kami. Karena kami entitas atau partai yang relatif masih fresh, masih belum ada, dan insya Allah tidak akan ada masalah-masalah hukum yang aneh-aneh gitu. Amin. Kita jalan lurus. Nah, jadi kami mencoba mengkomunikasikan itu, Mas Tommy. Kalau peluang anak muda, saya lihat di Perindo banyak sekali anak muda sudah bergabung. Dan bagi kami itu adalah tanda bahwa lingkungan di partai yang bersangkutan itu cukup sehat. Dan bahkan kita dalam rangka untuk menjaring khususnya dan termasuk adalah kontribusi atau keterlibatan partisipasi anak muda, kita buka konvensi nasional, konvensi rakyat. Untuk bisa maju sebagai caleg, anak-anak muda Anda bisa nyalek lewat Perindo. Gak mesti jadi anggota partai dulu, gak mesti jadi pengurus partai dulu,
nggak mesti kenal si ini si itu, yuk daftar melalui website misalnya. Atau konvensi ya? Ya, itu konvensi rakyat. Itu bagian dari kami yakin bahwa banyak sekali anak-anak muda yang punya gagasan, punya determinasi, tapi belum bisa masuk di ruang politik resmi kita, struktural. Karena kendala satu dan yang lain. Nah, kami ingin kendala itu kita hilangkan. Yuk gabung dalam aktivitas politik yang sehat. Salah satunya melalui Perindo. Oke. Dan satu lagi Tuan Guru, kan anak muda ini sangat dekat dengan namanya gadget atau sosial media gitu ya. Nah, Tuan Guru dalam upaya mendekatkan diri dengan anak-anak muda atau dengan kader-kader muda sudah mulai nih lihat-lihat TikTok gitu misalnya atau sejenis gitu misalnya. Kadang-kadang. Nah, ya memang anak-anak muda kita ini kan mereka itu distracted dengan banyak hal. Jadi kita tidak bisa mengharapkan dia fokus melototin satu hal berjam-jam, enggak. Dia tuh cepat pindah dari satu hal ke hal yang lain. Jadi partai politik ya termasuk kita semua ya harus mampu untuk menuangkan gagasan di dalam media-media yang singkat itu, tapi dengan padat. Ya. Menurut saya itu juga tantangan untuk Perindo, untuk kita semua lah. Nah, dengan yang tadi Tuan Guru ceritakan, terutama untuk menjaga ideologi ini berkembang ke depan, apa yang setelah dilakukan oleh Perindo, terutama dengan rekan-rekan partai-partai non-parlemen misalnya, untuk kontestasi 2024? Ya, kita membangun silaturahim, non-parlemen dan parlemen, kita ingin aktif dalam 2024. Ingin aktif dalam makna seluas-luasnya, karena kita yakin bahwa Perindo bisa menjadi elemen yang positif dalam kontestasi itu. Untuk supaya lebih sehat, lebih rasional, lebih kredibel, ya, lebih nyaman lah untuk semua. Dan terakhir, target dari Tuan Guru dan juga Perindo 2024 apa? Target Pak Hari itu 2 digit, 60 kursi. 60 kursi. 60 kursi. Syukur-syukur lebih, mudah-mudahan. Dan kita optimis untuk itu karena situasi di Perindo sangat kondusif, silaturahim kita dengan seluruh pihak juga sangat baik, dan animo masyarakat terhadap Perindo juga terus meningkat. Alhamdulillah. Tuan Guru izin kita mau buat game fun-fun sedikit, yaitu pertanyaan cepat jawab pokoknya ya, dan boleh diceritakan kenapa alasannya gitu ya. Oke, sip. Oke, pertama, pelenceng kangkung atau sayur lebu? Lebui lah. Lebui. Karena lebui itu lebih sehat. Oh iya, itu khas di Lombok. Kedua, Dario Pegoretti atau Pinarello? Pegoretti lah. Pertama ya karena dia lebih mudah dipakai untuk seluruh tujuan. Oke. Kalau Pinarello itu kan racing rata-rata ya. Sekarang kota nih ya, Jakarta atau Mataram? Mataram lah. Gampang itu ya. Kenapa? Karena tempat lahir. Dan hati masih dekat di sana gitu ya? Iya, dan banyak teman-teman di sana. Di sini juga banyak teman, tetapi ya tetap saja ya namanya tempat pulang ya. Nah. Buku Santri Membangun Negeri atau Kopingho? Kopingho lah. Ini buku saya juga dulu zaman SD nih. Berikutnya lagi nih, sosmed. Instagram atau TikTok? Instagram lah, karena saya punya Instagramnya, saya nggak punya TikTok. Tapi tetap masih lihat gitu ya? Memantau. Oh iya, masih saya senang lihat TikTok itu karena banyak hal-hal baik dalam waktu cepat ya, dan rupanya itu juga sangat populer lah. Karena itu sering kadang-kadang tiba-tiba nggak posting 1 minggu, 2 minggu, ya memang karena sendiri. Ya oke, nggak apa-apa. Nah, ini berikutnya Tuan Guru nih. SBY atau Jokowi? Ini susah jawabnya. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi Pak Jokowi saya harus akui bahwa beliau memiliki determinasi yang sangat kuat. Jadi apa ya, kupingnya nggak tipis gitu. Mau diapain kalau beliau sudah meyakini suatu itu baik untuk Republik, dia jalan aja. Dan menurut saya kita perlu pemimpin yang memang pemimpin yang tidak terlalu mementingkan popularitas pribadi, tapi mementingkan pencapaian ya, untuk Republik. Oke, jadi kita masih butuh orang-orang punya determinasi yang tinggi begitu ya? Iya.
Oke. Karena itu kita perlu, kalau dalam pandangan Perindo itu ya pasca Pak Jokowi ini kita memerlukan kontinuitas, keberlanjutan. Oke. Berikutnya nih Tuan Guru, berhubung sudah bicara soal pemimpin, apalagi tadi faktor-faktor sudah disebutkan. Pilih siapa nih? Prabowo, Anies, atau Ganjar? Mungkin antara Mas Prabowo atau Mas Ganjar. Oh begitu ya? Kenapa? Karena memang di antara dua itulah yang paling mungkin untuk membangun kontinuitas dengan apa yang ada sekarang. Dan sekali lagi kita tidak, energi bangsa ini tidak cukup untuk kita coba-coba terus itu. Jadi kita harus menuntaskan, melanjutkan. Ya tentu ada perbaikan ini itu yaitu alami ya dalam setiap masa, tapi mainstreamnya adalah continuity. Karena ada basic template pembangunan yang perlu dijaga begitu keberlangsungannya ya. Jangan sampai mulai dari nol lagi, membuang sebuah ekonomi jadinya begitu ya. Tuan Guru, terima kasih banyak atas waktunya. Mas Tommy. Sekali lagi sehat selalu dan juga sukses ke depannya, terutama untuk target Tuan Guru dan juga target Partai Perindo. Amin. Sekali lagi terima kasih. Sukses Mas Tommy ya. Selamat. Selamat.